Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan untuk bisa belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan kapanpun dimanapun kita berada. Kita berharap kepada Allah semoga Allah tetap memberi kita nikmat sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kehariban baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bosan-bosan beliau membimbing kita dari alam jahili menuju alam ilmi, yakni Islam wal iman. Nah, ashab sekalian, jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah ini masih di bab muqaddimah dalam kitab Syarah Uqudul Lujain, di mana sebelumnya teman-teman kita belajar bahwasanya orang yang ahli mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, orang yang terbiasa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh ketika ada orang ulama yang sedang sakit parah, beliau membaca bismillah tanpa ada batas hitungan, sehingga Allah kabulkan permintaannya, barokah daripada bismillah, orang itu cepat disembuhkan dari penyakitnya. Nah teman-teman sekalian, ada cerita dalam kitab ini dikatakan wahukiya anna imra'atan kana laha zaujun munafikun wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah, faqala zaujuha la fa'alanna ma ukhjilaha bihi, fadafa'a ilaha surratan wa qala ihfadhiha, fawada'atha fi mahallin wa ghattatha, faghafalaha wa akhadha surrata wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Diceritakan wahukiya, diceritakan anna imra'atan, bahwasanya ada seorang perempuan, kana laha zaujun munafikun, di mana perempuan itu punya suami yang munafik. Ya, munafik itu ya gimana munafik ya? Ya kalau bicara dia itu berdusta, kalau dia dipercaya dia mengkhianati, kan seperti itu. Di antara ciri-cirinya orang munafik. Nah, teman-teman sekalian, si perempuan ini katanya Syekh Nawawi Banten, wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah, baik dia setiap dia mau melaksanakan perbuatan, pekerjaan, mau ngomong apapun, dia selalu ngomong bismillah, 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 seperti itu. Lalu faqala zaujuha, suaminya itu ngomong, la fa'alanna ma ukhjilaha bihi, aku akan melakukan sesuatu yang akan membuat dia malu bihi, sebab perbuatan itu. Apa perbuatan suaminya? Fadafa'a ilaiha surratan, suaminya ngasih kantong itu isinya uang. Ya dulu kan uang bukan uang kertas ya, pakai uang koin begitu, dirham, dinar gitu kan. Jadi ngasih uang, ngasih kantong yang berisi uang, waqala, dan suaminya ngomong ihfadhiha, tolong jaga kantong ini. Lalu bagaimana tindakan istri itu? Fawada'atha fi mahallin, si istri itu meletakkan dalam sebuah tempat, lalu waghattatha, lalu tempat itu ditutupin. Tempat itu ditutupi. Faghafalaha, lalu dia lupa. Nah gitu. Wa akhadha surrata wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Jadi ya, suaminya berusaha agar sekiranya dia lupa, sibuk dengan sesuatu, tanpa sepengetahuan istrinya. Si suami tadi itu apa? Akhadha surrah, kantong yang sudah disimpan oleh istrinya itu diambilnya, lalu dilemparkan ke dalam sumur di rumahnya. Tsumma talabaha, lalu si suami tadi itu, suami yang nakal ini, dia minta ke istrinya, istri, mana tadi kantong yang yang abang titipkan itu, mau diambil lagi. Lalu katanya istri, mungkin tunggu.
Setelah ditunggu, thumma talabaha minha faja'at ila mahalliha wa qalat bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya mungkin tunggu bang, saya mau ambil dulu. Jadi datanglah ke tempat di mana dia meletakkan pertama kali kantong yang isi uang itu, dan tak pernah lepas dari bismillah, karena memang sudah kebiasaan mau dia mengerjakan sesuatu, mau dia mau ngomong sesuatu, itu selalu diawali dengan bismillah. Sehingga teman-teman ya, jadi si istri tadi itu datang ke tempat di mana kantong dia simpan, lalu dia buka kantong itu. Sebelum dia buka tempat di mana dia menyimpan kantong tersebut, tak lupa dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam ayyanzila sari'an wa yu'ida surrata ila makaniha. Jadi seketika itu Allah nyuruh malaikat Jibril untuk turun seketika itu juga, mengembalikan kantong uang itu, yang mana uang itu dilemparkan kantong itu ke dalam sumur, suruh ambil lagi oleh Allah ke dalam sumur untuk diletakkan kembali ke tempat asal semulanya. Ayyu'ida fi makaniha, diletakkan kembali kepada tempat semula. Teman-teman sekalian, bagaimana ketika si istri tadi itu sudah nyampe ke tempat, faja'at ila mahalliha, kan tadi kan bismillahirrahmanirrahim, mau bukakan kotakan yang disimpannya benda tadi itu. Nah, seketika itu juga Allah nyuruh Jibril untuk turun mengembalikan kembali ke tempat semula. Fawada'at yadaha lita'khudaha fawajadatha kama wudi'at. Jadi dia ngambil lagi barang yang sudah dia pernah letakkan itu di tempatnya, kama wudi'at, fawajadatha kama wudi'at, fawajadatha, maka perempuan tadi itu menemukan kantong itu sebagaimana diletakkan pertama kalinya. Fa'akhadatha wa nawalatha ila zaujiha, lalu dia ambil kantong itu, lalu dia berikan kepada suaminya. Fata'ajjaba zaujuha, fata'ajjaba min dzalika ghayatal ta'ajjub. Jadi fata'ajjaba, maka heran bin dzalika, sebab itu ghayatat ta'ajjubi, dengan betul-betul heran. Artinya suaminya itu sangat heran sekali loh. Kan tadi kan kulemparkan ke dalam sumur, kok ini ada gitu, heran gitu. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana cerita selanjutnya? Maka kata Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi itu, Syekh Nawawi Banten, mengatakan wa taba ilallahi ta'ala min nifaqihi, maka si suami itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala min nifaqihi, dari sifat munafiknya. Ini sebenarnya begini teman-teman ya, suaminya itu mungkin ya meskipun nggak dikatakan jengkel, mungkin heran aja lah istri itu setiap mau ngomong suatu, mau ngajarkan suatu selalu bismillah. Mungkin situ suami pengen nyoba ya, apa sih fadilahnya istriku ini selalu baca bismillah, kan begitu. Nah, timbullah ide-ide yang nakal tadi itu. Nah, inilah salah satu bukti teman-teman ya, salah satu bukti bahwasanya bismillah itu sangat besar fadilahnya. Lalu teman-teman, di sini dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Banten, alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat, kata beliau, segala puji hanya milik Allah, pujian yang kuharapkan bisa membuka, dan pujian itu al khairati, semua kebaikan. Aina tulubu bidzalikal hamdil fathal khairat, artinya beliau mengharap dengan pujian itu kepada Allah membuka semua kebaikan. Wan nusrata ala tahsilil fadilat, dan beliau mengharap kepada Allah dengan barokahnya dia membaca alhamdulillah, menolong terhadap sesuatu untuk menghasilkan semua kebaikan-kebaikan, an-nafahat, arti pemberian anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ai nadlubu bidzalikal hamdi al-fatha
lil ataya. Artinya Syekh Banten itu mengharap dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah tadi, mengharap Allah membuka semua pemberian kepada beliau. Wan nusrata ala tahsiliha, dan juga mengharap agar Allah menolong dia untuk menghasilkan apa yang beliau inginkan. Wassalatu, adapun salawat ay rahmatullahil makruna bit ta'zim lil anbiya. Maksudnya itu salawat itu merupakan rahmat Allah yang bersama dan mengagungkan mereka Allah kepada para nabinya. Wa mutlaqur rahmati li ghairihim, dan mutlak rahmatnya Allah li ghairihim kepada selain para nabi. Waddu'a'u bi khairin minal ibadi, dan doa kebaikan kepada semua hamba-hambanya. Nah, begini. Jadi selawat itu teman-teman ya, selawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti Allah mengagungkan. Kalau selawat itu datangnya dari apa? Dari malaikat, itu berarti mereka mintakan ampun kepada kita. Tetapi kalau selawat itu datangnya dari kita, berarti kita mengagungkan kepada berselawat, mengharap rahmat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ay tahiyatul uzma. Wassalamu, dan keselamatan, artinya di sini wassalamu ay tahiyatul uzma, salam yang agung. Maksudnya itu apa? Wa huwa ta'zimun lil anbiya'i, yaitu salam mengagungkan kepada para nabi-nabinya Allah. Kama yuhyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana kita mengagungkan kepada tamu-tamu. Wa talabal ibadah bidzalika, dan Allah juga mengharap agar hamba-hambanya juga sama. Artinya bagaimana? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan para tamu-tamu. Di sini ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Rahmat dan salamnya Allah untuk siapa? Sayyidina, tuan kita, yakni Muhammad sayyidil bariyati, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuannya manusia, makhluk di dunia. Ay ra'isil makhluqati, artinya pimpinan para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan kepada para sahabatnya, para keluarganya. Ay atba'ihi, artinya para pengikutnya. Alal imani, terhadap iman kepada Allah, walau musota, meskipun orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi, dan kepada para sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa mereka? Wahum, mereka adalah al-mujtami'una bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau hadatan. Mereka adalah orang-orang yang iman kepada Nabi kita, berkumpul dengan Nabi kita, dan mereka iman meskipun hanya sebentar dia kumpul dengan nabi-nabinya, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-a'immati, yang dimana para sahabat itu juga menjadi panutan, al-muqtada bihim fi umurid dini, dalam masalah agama, athiqati, yang terpercaya, fiha, di dalam masalah agama itu. Amma ba'du, artinya setelah membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, dan salawat wassalam kepada Rasulullah. Fahadhihi ay al-hadir fid dini risalatun ay kitabun saghiratun jiddan muhimmatun, wallahu alam bisawab. Nah teman-teman sekalian, insyaallah kita sambung lagi besok mengenai, masih di bab muqaddimah, mengenai pengantar ya, kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain. Teman-teman sekalian, semoga kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita sambung lagi besok. Semoga Allah memberi kita kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.